Assalamualaikum, welcome to my channel Nisa. Oke, terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel aku. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, buat kamu yang baru mampir di channel ini, perkenalkan, untuk channel ini berisi mengenai beberapa tutorial aplikasi Android, lebih ke aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu butuh hal tersebut, bisa langsung cek channel aku dan jangan lupa subscribe ya. Oke, di video kali ini Nisa nggak kasih tutorial, tapi Nisa mau kasih informasi penting buat kamu. Kenapa penting? Karena ini masih mengenai tentang Dana yang lagi error ataupun kesalahan sistem. Nisa bukan nyalahin Dana ataupun menjelek-jelekan Dana, enggak. Jadi video ini ada beberapa masalah yang harus kamu ketahui sebagai pengguna Dana. Jadi, biar lebih hati-hati lagi ketika kamu menggunakan aplikasi Dana. Nah, apa aja masalahnya? Langsung aja simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi ada 3 masalah yang sering terjadi. Ini 3 masalah ini semua adalah mengenai transfer bank ya, ataupun transfer saldo Dana ke rekening bank. Nah, masalah apa aja? Yang pertama, ini adalah transfer Dana menunggu. Jadi, notifikasinya itu menunggu. Saldo sudah terpotong, di rekening penerima itu nggak masuk duitnya. Jadi begini, awal mulanya, Nisa, ini termasuk yang Nisa alami juga ya. Ini ada video Nisa yang ini kalau kamu lihat. Nah, yang pertama tuh, awalnya kenapa bisa menunggu? Jadi, waktu itu Nisa transfer nih, konfirmasi, kemudian masukkan PIN Dana, kemudian langsung berapa detik berhasil kan? Nah, kalau ini enggak. Nisa transfer, agak lama gitu loading kan, kemudian kok langsung gagal, tapi langsung otomatis ke refund gitu. Jadi, saldo Dana kembali ke semula gitu kan ya. Nah, setelah itu, Nisa coba lagi. Jadi nggak ada jeda gitu kan. Nisa coba lagi, transfer ke rekening yang sama kayak tadi. Ternyata setelah masukkan PIN, kemudian konfirmasi, muter berapa detik gitu kan, nggak langsung berhasil. Muter, setelah itu bukannya berhasil, malah ada notifikasinya menjadi menunggu, begitu. Kalau kamu punya masalah seperti ini, solusinya juga ada di video tadi ya, yang Nisa udah kasih. Nanti kamu cek. Ini hampir banyak banget yang ngalamin, bukan hampir ya, banyak banget yang ngalamin. Karena apa? Udah ada yang DM Nisa, udah ada yang komentar, kemudian view-nya nambah banyak di video Nisa yang itu. Jadi kan sudah terbukti bahwa masalah ini sangat sering terjadi, begitu. Oke, masalah selanjutnya, transfer Dana, notifikasi menunggu, saldo terpotong, tapi di rekening penerima itu masuk. Nah, ini kita nggak rugi ya. Jadi masalah ini biarin aja. Ketika kamu punya masalah seperti ini, coba deh bilang ke rekening penerima, kalau misalnya orang lain ya, rekening penerima apakah Dana sudah masuk atau belum, begitu. Oke, kalau ini nggak perlu ada tindakan apa-apa. Nanti notifikasi menunggu itu berubah sendiri otomatis. Oke, masalah yang ketiga, ini bener-bener buat emosi sih. Karena Nisa gimana ya, ada yang nge-DM gitu cerita, emosinya tuh emosi sedih, bukan marah enggak, emosi sedih juga ikut prihatin gitu kan. Jadi notifikasi transfer berhasil, tapi di rekening tidak masuk, tidak ada. Nah, akhir-akhir ini banyak banget yang begini nih. Nah, awalnya itu adalah seperti yang masalah pertama yang tadi Nisa udah cerita ya, itu pending dulu dan di rekening penerimanya belum ada. Terus saldo juga sudah terpotong. Nah, awal mulanya seperti itu dulu masalahnya. Rata-rata orang yang tanya sama Nisa, ya udah Nisa kasih tahu nih untuk komplain langsung ke CS-nya, sudah ditindaklanjuti. Nah, tapi notifikasinya itu berhasil dan di rekening penerima nggak ada. Masalah ini tuh benar terjadi dan Nisa percaya bahwa yang nge-DM Nisa itu benar-benar uangnya belum masuk ke rekening. Dan katanya CS Dananya bilang kalau sedang ditindaklanjuti dan lain sebagainya, tapi nyatanya sampai 1 bulan uang di rekening itu nggak ada gitu. Oke teman-teman, masalah yang terakhir yang tadi Nisa udah cerita itu agak sulit teratasi. Kenapa? Karena ada yang mengalaminya seperti itu. Kemudian ini sebenarnya ada lagi yang cerita kalau dia itu transfernya ke ShopeePay gitu. Ya, awal mulanya seperti yang Nisa cerita tadi, dia pending dulu, kemudian belum berhasil. Nah, ketika sudah lapor ke CS-nya, ditindaklanjuti kan, kemudian notifikasi berhasil, tapi ternyata di ShopeePay-nya nggak ada, gitu. Dan sudah lapor lagi ke pihak Shopee, ditanyakan, ternyata nggak ada yang masuk untuk dana tersebut. Tetapi pihak dananya itu bilang kalau sudah masuk di rekening. Nah, dan Nisa nggak tahu harus bilang apa lagi kalau udah seperti itu. Nah, dari cerita Nisa ini kamu bisa simpulkan kalau Dana ini akhir-akhir ini
kurang memperbaiki sistem error ini. Masa ya tiap hari loh ada yang dana pending, kan kasihan kalau dananya sampai jutaan ya kan. Nah, jadi buat kamu yang nggak mau seperti ini, satu, pertama, jangan install Dana. Yang kedua, tetap pakai Dana, tetapi tetap harus berhati-hati. Berhati-hatinya bagaimana? Ketika kamu transfer itu satu, di jam kerja. Dua, pastikan untuk nomor rekeningnya benar. Ketiga, jaringan stabil. Keempat, pakai aplikasi update yang terbaru, biar tidak terjadi hal seperti ini. Ini hanya perkiraan Nisa ataupun pendapat Nisa aja ya, sebagai pengguna Dana juga. Nisa sampai saat ini jujur masih sering menggunakan dompet digital Dana. Walaupun sebenarnya Nisa punya OVO, Link Aja, dan juga GoPay, tapi Nisa lebih memilih Dana. Kenapa? Karena mudah digunakan. Kedua, ada 10 kali gratis transfer ke semua rekening. Begitu, itu yang Nisa suka sih. Oh ya teman-teman, dari masalah tersebut ada lagi nih saran Nisa, kalau kamu masih tetap mau menggunakan Dana, ini gunakan yang buat nominal kecil aja, misalnya ratusan ribu gitu. Kalau yang udah jutaan, itu kalau lebih baik kalau buat transfer, rekening ke rekening aja deh ya, biar lebih aman. Atau kamu bisa gunakan e-wallet lain, seperti Link Aja, OVO, GoPay, yang menurut kamu itu lebih aman, ataupun lebih nggak banyak gangguan gitu kan. Banyaknya sih pakai OVO ya, coba aja. Oke, kalau kamu juga ngalamin masalah ini bisa langsung komentar ya. Dan kamu bisa juga cek di Instagramnya Dana, itu yang akun asli, itu bahwa banyak banget yang komplain masalah ini. Coba deh nanti kamu cek. Oke, dari cerita yang udah Nisa kasih nih buat kamu informasi penting ini ya, kira-kira apakah kamu masih mau menggunakan Dana? Itu adalah pilihan kamu. Masih banyak kok e-wallet lainnya yang lebih aman, walaupun untuk transfernya bayar 2.500 ataupun 2.000 ya, nggak apa-apa, daripada Dana nyangkut. Oke, semua ada di pilihan kamu ya. Oke, terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel ini, yang udah simak video Nisa sampai akhir. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe video aku biar makin berkembang dan juga makin bermanfaat videonya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.